Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di video sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang bentuk aljabar atau pengenalan dari bentuk-bentuk aljabar ya, seperti suku, koefisien, dan konstanta. Nah, kalau yang belum tahu silahkan lihat video sebelumnya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, apabila yang pertama ya, kita punya kasus seperti ini. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Nah, Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pasar Pasean dan pasar Waru di hari yang bersamaan. Pasar Pasean memesan itu 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Nah, beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri itu 17 karung beras. Sekarang pertanyaannya yaitu total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Ya, jadi pesanan yang diterima Pak Maduri itu totalnya ada berapa karung beras. Yang kedua yaitu sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari pasar Pasean saja. Yang ketiga yaitu kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Oke, sekarang kita lihat ya. Misalkan X adalah massa tiap karung beras. Nah, jadi tadi kan di soal tadi kan yang diketahui kan karung beras. Kita kan nggak tahu satu karung beras itu beratnya berapa kan? Nah, oleh karena itu kita misalkan aja massa tiap karung beras kita misalkan dengan X. Jadi total beras yang dimiliki Pak Maduri yaitu 17X. Nah, 17 ini dari mana? Kan tadi di pertanyaan kan beras yang dimiliki Pak Maduri sekarang itu ada 17 karung beras ya, berarti 17X. Terus total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Nah, jadi tadi kan Pak Maduri mendapat pesanan dari pasar Pasean sama pasar Waru. Nah, kita lihat ya, pasar Pasean tadi kan 15 karung. Ya, bisa kita ubah menjadi 15X. Nah, karena X-nya pengganti, yaitu penggantinya berat karung beras kan. Lalu plus pasar Waru tadi kan 20 karung beras, yaitu 20X. Apabila kita jumlahkan, kan 15X tambah 20X itu sama aja dengan 35X ya. Penjumlahan ya, 15 tambah 20 kan hasilnya menjadi 35. Nah, ini total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Lalu, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Nah, tadi kan Pak Maduri memiliki 17 karung beras kan, atau 17X. Nah, seperti ini ya, berarti kan beras yang dimiliki Pak Maduri dikurangi pesanan dari pasar Pasean. Nah, beras yang dimiliki Pak Maduri tadi 17 karung ya, atau 17X. Sedangkan pesanannya dari pasar Pasean tadi 15 karung atau 15X. Jadi sisanya berarti tinggal kita kurangi ya, 17X dikurangi 15X. Ya, hasilnya menjadi 2X karung beras ya. Tuh. Untuk sisanya. Sekarang yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Waru. Tadi kan pasar Waru berapa? 20 warung kan ya. Jadi beras yang dimiliki Pak Maduri dikurangi pesanan dari pasar Waru. Ya, 17X dikurangi 20X. Kan 17 dikurangi 20, hasilnya kan ketemunya negatif ya. Negatif 3X karung beras, atau bisa dibaca kurang 3 karung beras ya, sesuai dengan konteks soalnya.
Nah, ini apabila kita punya tabel seperti ini ya, apabila A ini A ya, yang sini A, ini B. Kita bisa lihat ya, apabila A yang pertama yaitu kan X. Apabila A-nya itu X dan B itu 2X. Berarti kan A ditambah B, ya ini A tambah B, berarti kan X ditambah 2X. Hasilnya yaitu 3X. B tambah A juga begitu. B plus A, 2X tambah X, hasilnya 3X. Ya, sekarang A dikurangi B. A-nya kan X dikurangi 2X. Nah, ini kan tidak ada angkanya, kan bisa kita anggap X-nya ini 1 ya. Berarti 1X dikurangi 2X. Hasilnya yaitu negatif X atau negatif 1X. Ya, boleh. Terus B dikurangi A ya. B dikurangi A itu kan 2X dikurangi X. Hasilnya tinggal 1X atau X saja boleh. Ya, itu ya. Terus yang bawah ini X plus 2, X plus 7. Nah, untuk A plus B ya. Nah, ini untuk penjumlahannya kita jumlahkan yang ada X-nya sendiri dan yang nggak ada X-nya itu juga sendiri. Jadi kan yang ini ya, sebentar. Nah, ini ya, X ini dengan X. Lalu 2 dengan 7. Jadi kan X ini ya, X ketemu X ditambah X, hasilnya kan 2X. Ya. 2 plus 7 hasilnya kan 9. Ini ya. Berarti yang X ini yang ada X-nya dengan yang ada X-nya, yang tidak ada X-nya ya dengan yang tidak ada X-nya. Nah, itu untuk menjumlahkan bentuk aljabar. Yang B plus A juga sama ya, 2X plus 9. A dikurangi B. Ya, berarti kan yang X dikurangi dengan yang X ini, 2 dikurangi dengan 7. Berarti kan X dikurangi X berapa? 1X dikurangi 1X artinya kan 0X. Nah, 0X itu sama aja nggak ada X-nya. Ya. Lalu 2 dikurangi 7. Kan 2 dikurangi 7 kan hasilnya negatif 5. Berarti untuk A min B atau A dikurangi B hasilnya negatif 5. Ya. Terus B min A sama ya. Berarti kan 7. Berarti kan X ini dikurangi ini kan habis. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Nah, sekarang ini kita isi ya. Ini juga sama, X dengan X, 4 dengan 2. Nah, A plus B kan 2X plus 2. B plus A juga 2X plus 2. Sekarang kita nyari A dikurangi B. A-nya kan ini. Dikurangi B. Berarti X dikurangi X dulu ya. Berarti kan X plus 4 dikurangi X min 2. Gini ya. Hasilnya berarti kan X plus 4 ya. Nah, ini kan kalau dikurangi, berarti kan kita jabarkan dulu. Min X. Nah, ini kan negatif dikalikan negatif. Berarti ketemunya apa? Positif. Ya, positif 2. Berarti X kita kelompokkan dengan X. Yang tidak ada X-nya kita kelompokkan dengan yang tidak ada X-nya. Berarti X kurangi X kan habis, tinggal 4 tambah 2 hasilnya yaitu 6. Berarti di sini hasilnya 6. Ya. Lalu B dikurangi A, dia tinggal dibalik ya.
X min 2 dikurangi X plus 4. Berarti ketemunya ya, kita jabarkan dulu ya yang di dalam kurung. Ini kan min X min 4. Lalu kita jadikan satu yang X dengan X dan yang enggak ada X-nya ya, begini ya berarti. Dengan X dikurangi X kan habis. Oh maaf, ini 4 ya. Ini 4. Di X dengan X kan habis, tinggal negatif 2 atau min 2 dikurangi 4. Jadi kan negatif 2 mundur lagi 4, berarti hasilnya jadi negatif 6. Jadi di sini yaitu negatif 6. Nah, seperti itu ya untuk cara menyelesaikan dari penjumlahan maupun pengurangan ya. Jadi di sini kan kita tambahkan yang ini kan 6x ya, 6x min 1. Lalu di sini kan jadi juga sama ya, 6x min 1. Di sini 2x min 1 plus 1. Ya, betul atau salah? Nah, ini kan negatif dikurangi sini kan negatif, berarti min 11 di sini. Nah, ya. Min 6 min 5. Ya kan ini dikurangi ini terus ini dikurangi ini toh. Kan kalau dibalik B kurangi A berarti negatif 2x ya, negatif 2x plus 11. Kok bisa? Silahkan dicoba ya. Untuk itu oke, silahkan kalian juga mencoba ini ya, yang terdapat kolom-kolom kosong ini. Oke, itu ya untuk mencari atau menghitung penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar. Nah, tadi kan seperti ini ya, tadi ya, sama ya penyelesaiannya. Ini yang penjumlahan apabila kita punya 2x plus 3 ditambah 3x plus 2. Nah, sekarang kita pecahkan dulu kurungnya ya, kita keluarkan. Dan 2x plus 3 tetap plus 3x plus 2 ya, tetap ya berarti ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan yang ada x-nya dengan yang ada x-nya sendiri ya, ini ya. Dan yang enggak ada x-nya sendiri. Nah, kita kelompokkan seperti ini. Nah, baru kita bisa menjumlahkan. Berarti 2x tambah 3x kan 5x. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Ya, berarti untuk jawaban dari ini yaitu 5x plus 5. Sekarang yang soal kedua. 4x min 3 ditambah 7x plus 1. Ya, kita keluarkan dari kurung seperti terlebih dahulu. 4x min 3 ditambah 7x plus 1. Terus kita kelompokkan yang ada x sendiri dan yang enggak ada x-nya sendiri. Nah, seperti ini ya berarti ya. Maaf. Nah, seperti ini ya berarti ya. Min 3 ditambah 1, ketemunya 11x min 2. Itu. Terus apabila saya punya pernyataan atau punya tabel seperti ini ya, ini kan bilangan pertama ya, bilangan 1 bilangan 2 hasilnya ini kan 5 ditambah 2 hasilnya kan 7 ya, 9 ditambah negatif 1 kan hasilnya 8 sama ya, 13 ditambah negatif 4 hasilnya kan 9. Nah, untuk rumus dari hasil ya, rumus dari hasil ini kan 6 plus 1. Ya, 6 plus n. N-nya kan bisa kita rubah ya. Misal ini kan n-nya 1 ya. N plus 1 berarti kan hasilnya 7. Benar ya?
Lalu N plus 2. Berarti hasilnya 8. Ya. N plus 3 hasilnya kan 9. Dan seterusnya. Sama toh? Ya, untuk apabila N-nya ini urut ya, apabila N-nya 1, 7, N-nya 2, 8, N-nya 3, 9, dan seterusnya. Nah, ini untuk hasilnya. Sekarang, kalau untuk yang bilangan pertama ini, cara membuat rumusnya seperti ini bagaimana? Nah, pertama kita lihat selisih atau loncatnya bilangan pertama ini berapa aja, kan 5 ke 9 sini ya. Ini kan loncat 4 ya. Nah, ini loncat 4. Nah, 9 ke 13 kan loncatnya juga 4 toh. Jadi ini loncat terus 4, 4, 4. Nah, cara membuat rumusnya kita lihat dulu, ini kan 4. Berarti kita buat dulu di sini 4N. Ya, 4N. Nah, kan sudah dibuatkan 4N ya. Karena kita nanti masukkan misal N-nya 1 ini ketemunya berapa, N-nya 2 ketemunya berapa. Nah, ini kan sudah 4N plus 1. Kita coba N-nya 1, berarti kan 4 kali 1 hasilnya kan 4. Ya kan, padahal di sini kan bilangan awalnya yaitu 5. Berarti kurang berapa? Berarti harus ditambah 1, ya kan? Jadi ditambah 1. Nah, jadi untuk membuat rumusnya kita bisa ya, bisa membuatnya pertama yaitu kita lihat dulu setiap bilangan ini lompat berapa atau selisih berapa. Nah, baru kita buat dengan N-nya atau variabelnya ya. Kita buat dengan variabelnya, lalu kita tambahin lagi konstantanya, tinggal dimasukin kurang berapa atau sisa berapa. Ya, paham ya untuk mencarinya? Nah, untuk yang bilangan kedua juga seperti itu ya. Dia 2 ke negatif 1, berarti kan loncat 3. Tapi kan loncatnya kan mundur. Kalau mundur berarti negatif. Ya. Negatif 1 ke negatif 4 kan juga mundur. Nah, berarti ini kan 17 ditambah berapa yang hasilnya 10. Berarti kan negatif 7. Ini berarti kan negatif 4 ke negatif 7 kan juga negatif 3. Sama ini 21 kan 10. Ya, 10 negatif ya. Sini kan negatif 13. Nah, seperti tadi cara buatnya, kita lihat dulu loncatnya berapa. Kan loncatnya ini kan negatif 3. Berarti kita buat negatif 3N. Nah, kita buat awalnya seperti ini ya. Lalu kita masukkan N-nya misal 1. Kita anggap 1. Berarti kan negatif 3 dikalikan 1. Berapa? Negatif 3 dikalikan 1 ya. Berarti kan negatif 3. Sedangkan ini kan harus 2. Berarti kurang berapa? Berarti harus ditambah 5 kan ya. Hasilnya baru 2. Ya, berarti ini ditambah 5. Nah, itu untuk mencari suatu bentuk aljabarnya. Ya, bisa dibilang bentuk aljabar dari yang bilangan pertama itu 4N plus 1. Sedangkan bilangan yang kedua untuk bentuk aljabarnya ya min 3N plus 5. Sekarang kita coba hitung ya. 4N tambah 1, 4N tambah 1 ditambah ya negatif 3 plus 5. Kita buat di sini ya, berarti kita buka. Ini ini ada N-nya ya. Jadi kan 4N plus 1 negatif 3N plus 5. Kemudian kita kelompokkan ya, 4N sama 3N. Tandanya ngikut ya. Plus 1 plus 5. Kemudian 4N dikurangi 3N kan hasilnya N. Ya, 1 plus 5 hasilnya 6. Ya, ini
hasilnya sama dengan ini. Nah, sama toh? Itu cara untuk mencari bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar dari bilangan pertama sama bilangan kedua. Sekarang kita lihat yang penjumlahan. Sama penjumlahan ya. Ini kan ya. Kita keluarkan dulu dari kurungnya. Nah, tapi ada bedanya di sini ya. Ini kan dikurangi 2x plus 1. Berarti ini kan sama aja kayak negatif 1 dikalikan ini. Berarti negatifnya ikut negatif 2x ini ya. Berarti kan negatifnya ikut setiap ini, setiap suku. Nah, berarti kan x plus 6 dikurangi 2x dikurangi 1. Nah, kenapa kok ini dari positif menjadi negatif? Soalnya ini kan negatifnya untuk semuanya ya. Negatifnya ini untuk semua yang ada di kurung sini. Nah, jadi ini satunya juga ikut ke negatif tandanya ya. Lalu kita kelompokkan yang ada x-nya. Ini seperti ini ya, dengan yang nggak ada x-nya juga sendiri. Ini. Nah, ketemunya itu negatif x plus 5. Lalu contoh soal yang berikutnya sama juga ya. Kita keluarkan dulu dari kurungnya. Nah, ini kan negatif 4x. Negatif 4x ini kan berarti kan positif ya, 4x. Tandanya berarti ikut negatif ini. Karena negatif kali positif kan hasilnya negatif. Nah, sekarang ini kan negatif 6. Nah, berarti di sini negatif ketemu negatif. Ya, negatif dikalikan negatif hasilnya yaitu menjadi positif. Nah, jadi untuk yang awal yang 4x ini kan positif kan. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif ketemu negatif hasilnya positif. Ya, lalu kita kelompokkan seperti biasa. Ya. Kemudian 4x dengan negatif 4x, negatif 2 dengan 6. Kan 4x dikurangi 4x kan 0 ya, habis ya. Tinggal negatif 2 ditambah 6. Hasilnya yaitu 4. Ya, bisa ya untuk mencarinya. Nah, ini tabel juga sama seperti tadi ya. Kita coba dulu apakah benar. Apabila kita masukkan 1 berarti kan 6 kali 1 tambah 2 hasilnya 8. Benar ya. 2n min 1, 2n dikurangi 1 kan kita masukkan n-nya 1. Jadi kan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, kita hitung ya. 6n plus 2 dikurangi 2n min 1 apakah hasilnya 4n plus 3? Kita hitung ya. Dikurangi 2n min 1. Apakah hasilnya benar? Nah, ini kan 2n kan yang di dalam kurung kan negatif. Kalau kita keluarkan dan tandanya di sini negatif, berarti kan negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Nah, yang ini kalau kita keluarkan ya, negatif 1 ketemu negatif, hasilnya menjadi positif. Ya. Terus kita kelompokkan 6n dengan 2n. 2n-nya kan tandanya negatif. Terus 2 dengan 1. 6n dikurangi 2n hasilnya kan 4n. 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti jawabannya benar ya untuk pengurangan dari bentuk aljabar ini ya. Ini dikurangi ini hasilnya ketemu ini. Terus kita coba n-nya 1 di sini ya. Berarti 4 plus 3 hasilnya 7. Benar. Nah, berarti tinggal kita melengkapi yang bawahnya. Apabila yang bilangan pertama n-nya 2, ya kan? 6 kali 2 kan 12 tambah 2, 14. Apabila n-nya 3, 6 kali 3 berarti 18 tambah 2.
Hasilnya kan berarti berapa? 20 toh. 6 dikalikan 4, 24 tambah 2, 26. Ya. 6 kali 5 kan 30 ya. Tambah 2, 32. Ya, seperti ini ya. Terus 6 dikalikan 6 berapa? 36 ditambah 2. Hasilnya 38. Nah, terus di sini 2n-1. Apabila n-nya ganti 2, jadi kan 2 kali 2 dikurangi 1, 4 kurangi 1 hasilnya 3. Terus 2, n-nya 3, 2 kali 3, 6 dikurangi 1, 5. Nah, 2 kali 4 kurangi 1 kan 7. Jadi setelah 7 di sini berapa harusnya? 9. Nah, harusnya di sini lagi 11. Kita cek apabila n-nya 5. 2 kali 5, 10 kurangi 1, 9 kan? Terus n-nya 6. Ya, 2 kali 6 kurangi 1 kan? 2 kali 6, 12 kurangi 1 hasilnya 11. Benar ya? Terus kita kurangi di sini 14 dikurangi 3 berapa? 11. Berarti di sini kan n-nya 2 itu ketemunya 11 toh. Kita coba di sini. N-nya ganti 2. 4 kali 2 8 tambah 3. Hasilnya 11 sama ya. 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Di sini n-nya harusnya 3. Berarti kita coba 4 kali 3 12 ditambah 3 15. Dan seterusnya ya, berlaku untuk semuanya. Berarti 26 kurangi 7 di sini 19. Maaf. Di sini kan 19. Nah, jadi 32 kurangi 9 23. Di situ 38 kurangi 11 27. Ya, begitu ya untuk mencari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar.